Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadabburi ayat 23 sampai 28 ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkataannya Fir'aun setelah sebelumnya disampaikan hujjahnya Nabi Musa alaihissalam. Qala Fir'aun kemudian berkata, wa ma rabbul alamin, siapakah Tuhan semesta alam ini? Nah, pertanyaannya Fir'aun ini bukan pertanyaan untuk mengetahui jawaban, untuk nyari jawaban, enggak. Tapi pertanyaan ini ngenyek Nabi Musa. Sopo Tuhan Rabbul Alamin lega aku, maksudnya Fir'aun, karena Fir'aun menyatakan wa ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Ya. Nah, Fir'aun menyatakan siapa lagi Tuhan selain aku, ada lagi ya. Nah, kemudian di ayat ke-24-nya Nabi Musa menyampaikan qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nabi Musa menyampaikan Tuhan yang rabbus samawati, menciptakan langit, wal ardi dan juga bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Ini kemudian jamaah fidakumullah dalil fitrah. Orang kalau mengikuti fitrahnya, ya, itu dia akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan langit dan bumi, barang itu, kita beli barang, itu kan pasti ada yang membuatnya. Mosok kemudian langit bumi yang begini besar terus moro-moro nok dewe, itu kan tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa menyampaikan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb yang menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kita sudah pernah membahas makna Rabbun. Satu, Rabbun itu bermakna mencipta. Yang kedua, Rabbun itu bermakna pemilik. Allah tidak berbagi kepemilikan alam semesta ini dengan siapapun. Yang ketiga, Rabb itu artinya yang memeliharanya. Jadi yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, serta yang memelihara alam semesta beserta isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa menutupnya dengan in kuntum mukinin, jika kalian itu percaya. Makanya orang-orang musyrik yang ada di Mekah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, wahai orang-orang musyrik yang ada di Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? La yaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Duh, kok bagaimana orang yang percaya yang menciptakan alam semesta ini Allah, terus kok masih menyembah berhala? Berarti permasalahannya adalah mereka percaya kepada Allah secara rububiyah, tetapi ibadahnya itu tidak ditujukan kepada Allah. Yang rusak adalah di sisi tauhid uluhiyahnya. Makanya ada orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah tapi juga masih percaya kepada jimat-jimat. Ya. Nah, ini permasalahannya yang harus diperbaiki adalah tauhid uluhiyahnya, tidak secara keseluruhan. Ibaratnya orang misalkan kalau sakit di kepala, ya enggak semua badannya terus ditambahin, enggak, ya sudah yang di kepalanya saja. Nah, di Fir'aun kesalahannya, rusaknya Fir'aun itu kesemuanya. Ya enggak percaya Allah,
yang enggak beribadah kepada Allah, yang dia tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Karena memang sejak awal Fir'aun itu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, jadi masih dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, menyampaikan hujjah, menyampaikan alasan. Fir'aun kemudian berkata di ayat ke-25, qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, ya bala tentaranya, anak-anak buahnya, ya, kemudian juga yang jadi penasehatnya Fir'aun berkata, ala tastami'un, apa kalian dengar yang dikatakan Nabi Musa ini, yang dikatakan Musa ini. Jadi Fir'aun itu dengan bala tentaranya heran, kok ono Tuhan selain aku. Itu keheranannya Fir'aun. Dan Fir'aun juga kemudian dia memprovokasi anak buahnya itu, ya, supaya apa? Supaya mengikuti apa yang Fir'aun inginkan. Makanya di ayat yang lain oleh Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala diterangkan dengan surat Az-Zukhruf ayat 54, fastahaffa qaumau fa'ata'u, maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya itu dengan perkataannya, lalu mereka patuh. Sampai nanti di antara kisah panjangnya itu ada yang memang patuh itu karena memang percaya dengan Fir'aun, ada yang memang patuh kepada Fir'aun itu karena takut, nanti takut dibunuh. Ya. Sampai kemudian kan di antara kisah panjangnya itu ketika kita sudah bahas di surat Thaha itu, penyihir-penyihir itu mereka nurut dengan Fir'aun karena ada perjanjian kok oleh bagian. Nah, ternyata ketika ngelihat yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Kalau sihir mereka sudah tahu. Sampai kemudian semua tukang sihir sewaannya Fir'aun itu kembali beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian jamaah fidakumullah, Nabi Musa menyampaikan lagi hujjahnya kepada Fir'aun. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah, ini hujjah ini yang kemudian tidak bisa dibantah oleh siapapun. Musa berkata kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya, anak buahnya itu, Rabbukum, Tuhan kalian, wa rabbu abaikumul awwalin, dan juga Tuhan mbah-mbah kalian. Jadi kalau kemudian Fir'aun itu ngaku Tuhan, ya telat. Nah, terus mbah-mbahnya dulu nyembah apa? Demikian juga kalau kemudian yang mempertuhankan Nabiullah Isa alaihissalam, lah terus orang-orang sebelum Nabi Isa menyembah siapa? Padahal mereka juga orang-orang Nasrani itu percaya dengan yang namanya Ibrahim atau Abraham. Nah terus pertanyaannya, Nabi Ibrahim nyembah siapa? Kalau kemudian Tuhannya baru datang setelah beliau meninggal dunia. Nah terus ini Fir'aun itu kan juga punya mbah, punya nenek moyang lah. Terus nenek moyangnya Fir'aun itu menyembah siapa? Itulah kemudian yang dijadikan hujjah oleh Nabi Musa alaihissalam. Lek Fir'aun, kamu ngaku jadi Tuhan lah, terus mbahmu dulu nyembah siapa? Tuhannya sopo? Itu bingung Fir'aun, ya nggak nemu. Makanya disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbukum, Tuhan kalian adalah Rabbu abaikumul awwal, ya Tuhan yang mbah-mbah kalian juga dulu itu sama, nggak berubah. Jadi gak ono ceritanya Tuhan kok tekone telat, enggak ada. Ya, Fir'aun itu kan kalau ngaku jadi Tuhan ya tekone telat sih. Datangnya terlambat, gak biyen-biyen ngaku Tuhan. Pertama, mereka pun juga percaya dengan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, terus yang disembah Nabi Nuh siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah diantara faedahnya belajar tentang sirah, belajar tentang sejarah, belajar tentang orang-orang terdahulu, yang mereka lakukan apa, yang mereka sembah itu siapa. Nah, kemudian terakhir
Di ayat ke-27 dan 28 dialog terakhirnya Fir'aun berkata, "Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun." Fir'aun berkata, sesungguhnya rasulmu Nabi Musa dan Harun ini yang diutus kepada kamu sekalian itu benar-benar gila. Nah, ini orang kalau sudah kalah debat tuh kayak gini. Orang kalau sudah kalah alasannya sancen wong gendeng. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendakwahkan tauhid kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah, yang mereka punya berhala itu lebih dari 360, karena 360 itu mewakili setiap urusan-urusan mereka. Yang dalam akal pikiran mereka nggak mungkin mosok Tuhan mek situk loh. Sedangkan urusan manusia itu macam-macam. Makanya kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai majnun, disebut sebagai orang gila. Ya, tapi kan kalau kemudian kita misalkan senang mana, punya bos itu satu atau punya bos itu banyak, tentu fitrah kita akan mengatakan yo senang bos itu cuma satu saja. Kenapa? Yo gampang urusannya. Tapi kalau bosnya banyak, sing bos iki njaluk iki, bos iki njaluk iki, bos iki njaluk iki, nah tambah bingung. Itu logika yang diajarkan. Ya, makanya Allah itu hanya satu, Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu. Nah, Fir'aun ini kalah debat dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian mengatakan, "Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun." Yang diutus, ya, sesungguhnya rasulmu yang mengutus kamu ini adalah orang gila. Nabi Musa itu dibilang gila. Itu sejak dulu jamaah fillakumullah. Orang mendakwahkan tauhid itu ya sebutannya kayak gini nih. Gila, aneh dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali menyampaikan hujahnya, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Nabi Musa alaihissalam berkata, Rabb Allah Subhanahu wa taala itu yang menguasai al-masyriq timur, wal maghrib dan juga barat, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum taqilun jika kalian menggunakan akal kalian. Artinya orang yang memang menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menggunakan akalnya dengan sebenar-benarnya. Sementara yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, akalnya ini masih enggak digunakan. Ini juga yang pernah terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdialog, berdebat dengan Namrud. Sama, kurang lebih sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256 yang juga dimasukkan oleh Imam Nukatsir untuk menerangkan surat Asy-Syu'ara ayat ke-28. Alladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahimu rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Orang yang mendebat Ibrahim yaitu Namrud itu, ya. Ibrahim menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada orang-orang itu pemerintahan, kekuasaan. Allah yang ngasih kenikmatan itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud nggak mau kalah. Namrud juga mengatakan ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya ya membiarkan orang hidup, kepingin orang dibunuh ya tinggal diperintahkan membunuh. Itu maksudnya Namrud. Padahal yang dimaksudkan Nabi Ibrahim bukan seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Subhanahu wa taala itu menerbitkan matahari itu dari arah timur kemudian menenggelamkannya di arah barat. Sampai di sini Namrud nggak bisa. Sopo sing iso kemudian memindahkan
matahari tak terbit non dari timur kemudian ditenggelamkan di barat. Yang bisa melakukannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mematahkan alasannya Fir'aun adalah yang menguasai timur dan barat itu adalah Allah, yang bisa menerbitkan matahari di timur dan juga di barat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu ya sama akhirnya. Di kisahnya Namrud ingin membunuh Nabi Ibrahim, di kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa, Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam karena ini menjadi ancaman. Tapi kembali lagi jamaah fidzakumullah, semua dakwahnya para nabi, semua dakwahnya para rasul adalah mendakwahkan tauhid, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan lagi fitrahnya manusia itu hanya beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.